Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Horor Malam. Kali ini saya sudah kedatangan narasumber dan akan menceritakan sedikit tentang pengalamannya. Terus ikutin terus di channel Horor Malam. Oke. Dan sekarang saya akan mencoba bertanya kepada narasumber kami untuk menceritakan tentang horor. Bagaimana untuk memperkenalkan diri dulu dan menceritakan tentang bisnis tersebut. Perkenalkan, saya Imam. Saya akan menceritakan sedikit tentang di rumah dan insya Allah seru. Dan tonton terus, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini dia ceritanya. Oke, pertama-tama saya akan menceritakan tentang bisnis horor saya di rumah saya sendiri ya, kepada teman-teman semua. Waktu itu tanggal 13 malam Kamis, sudah Isya, saya beranjak ke warung. Semua jendela dikunci, cuman pintu tidak dikunci sama saya. Saya ke warung, hampir 15 menit ke warung. Tiba-tiba saya pulang, pintu sudah terkunci rapat semuanya. Anehnya, kunci saya pegang, tapi kok kunci sendiri. Awal itu saya buka pintu, buka pintu, buka kunci. Saya pikir ada orang. Terus kunci saya pegang, itu pintu di rumah kadang nggak ada siapa-siapa, cuman saya sendiri. Orang tua nggak ada di luar. Pas masuk kamar, saya ganti pakaian, saya ke WC. Alhamdulillahnya di sana terjadi seluruh badan panas. Awalnya saya nggak pernah berpikir buruk tentang ada ini yang ada itu, nggak pernah berpikir buruk. Oh, berarti dari situ pikirannya masih positif. Iya. Belum ke arah negatif. Iya. Setelah itu saya pegang HP, terus chat teman, telepon teman. Setelah jam 1 malam itu terdengarlah suara anak kecil di dapur sana. Oh, berarti terdengar sendiri oleh Kang Imam sendiri. Itu berarti sumber suaranya itu berada di dapur. Di dapur, ya jelas itu. Saya memberanikan diri untuk ke dapur. Pas lihat gak ada siapa-siapa di sana. Oh, nggak ada siapa-siapa. Mungkin halusinasi saya gitu ya. Ke kamar lagi. Pas ke kamar, mau tidur, udah diselimut. Tiba-tiba ada yang gerak di dapur gitu ya. Dan yang gerak sendiri itu barang apa? Kursi ya, karena ada kursi merah di sana. Itu tiba-tiba gerak sendiri. Saya berpikir nggak pernah ada hantu, nggak pernah ada yang nggak pernah. Oh, berarti berpikirannya positif lah gitu ya, positif. Setelah itu saya kontak kakak yang di Arab sana ya. Kata saya, di mana? Lagi di rumah sendirian. Kok kamu berani di rumah sendirian? Kan katanya di rumah itu gini. Saya nggak percaya gitu ya. Setelah itu, setelah siangnya hari Minggu waktu itu, setelah siang hari Minggu saya juga sendiri. Orang tua nggak ada waktu itu, orang tua lagi ada urusan sedikit gitu ya. Tiba-tiba saya pulang, terus motor saya masukin, hampir 15 menit motor hidup sendiri. Itu dengan sendirinya, kunci masih saya pegang, dengan sendirinya motor nyala sendiri. Saya tidak berpikir positif. Tiba-tiba saya keluar setelah jam 5 sore. Setelah itu saya melamun di depan rumah. Setelah melamun itu ada bisikan ke telinga yang sangat jelas. Apa tuh yang
terdengar sendiri oleh kalian? Yang terdengar itu, yang bisikan itu suaranya anak kecil. Terus anak kecil jelas Bang. Yang terdengar oleh saya sendiri gitu ya. Kata dia, gak usah takut, saya ada di sini. Yang terdengar sama saya. Setelah itu saya ke WC ambil wudhu. Saya lihat dia sekeliling rumah, belakang, ke halaman. Gak mungkin lah di sini ada anak kecil gitu ya. Yang di sana juga gak pernah ngomong ini itu, gak pernah gitu ya. Mungkin halusinasi apa gimana gitu ya. Gak pernah saya berpikir buruk tentang rumah itu gitu. Waktu itu setelah hari Selasa saya pagi ke bengkel pulang jam 9 malam. Waktu itu hujan lebat, waktu itu saya pulang, cuma masih keadaan sepi di rumah. Lampu saya nyalain, saya nggak nyalain lampu ya waktu pas berangkat nyalain, pulang nggak nyalain. Tiba-tiba pas di dapur itu, pas di dapur kan, yang saya lihat persis, yang saya lihat tuh hitam. Jadi di Kalimantan sendiri di dapur itu ya hitam. Hitam tinggi. Saya juga waktu itu gak ngomong sama sekali, gak sepakat kata pun, gak pernah. Dan apa yang dilakukan Kalimantan sendiri setelah melihat sosok hitam tersebut? Waktu itu setelah melihat sosok tersebut, saya mundur sedikit ke belakang, mundur di depan pintu. Dari awalnya pintu itu terkunci, gak terkunci. Jendela pun semuanya ada angin. Oh, jadi asalnya kekunci si pintu itu, Jadi gak terkunci. Waktu itu, setelah itu saya lihat lagi, dia sudah menghilang. oh, dengan sudah tidak terlihat dengan sendirinya. Iya, menghilang. Saya melamun dulu ya, kontak si kakak yang di sini kayak gini sama teman-teman, gini. Itu mah bohong barangkali. Ya nggak apa-apa kalau nggak percaya mah gitu. Saya keluar dulu waktu itu jam 11. Saya beli nasi goreng ke bawah halaman Sukaraja. Setelah halaman Sukaraja, saya ketemu sama nenek-nenek. Dia berbicara sama saya pas di depan rumah. Kata dia, kok kamu nggak takut tinggal di sini sendiri? Ngapain takut? Gak ada siapa-siapa di sini. Kan ini katanya angker. Kata siapa angker? Kata yang punyanya. Ya kata yang punya saya. Kata yang punya rumah ini ada ini. Saya nggak percaya. Oh, berarti Kang Imam sendiri awal mulanya membeli rumah itu dengan ada obrolan dari tetangga mungkin rumah itu angker. Iya. Dan Kang Imam sendiri itu nggak percaya. Nggak percaya sama sekali. Nggak percaya sama sekali. Dan sekarang mungkin Kang Imam sendiri melihat salah satu sosok itu mungkin agak percaya. Agak percaya ya waktu itu agak percaya. Setelah itu saya tidur di kamar yang si mama ya, si mama. Terus saya penasaran gitu ya, pengen foto-foto di kamar itu. Awalnya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Saya matiin HP. Waktu itu listrik padam. Listrik waktu itu. Padam listrik, terus ada kakak saya yang di sebelah gitu ya, kemanakan. Manggil, Mang, kenapa? Barusan siapa ya yang lewat di depan rumah? Nggak tahu, kan abang di dalam, kata saya. Masa? Ya, emang cirinya gimana? Putih aja, putih. Kan ini lampu padam semuanya. Kok keadaan ada yang putih? Nggak tahu. Mungkin itu mah kamu salah lihat, kata saya. Nggak, Mang, sumpah. Udah aja lah, nanti aja lah ceritanya. Ya, terus nyalain lilin 3 di halaman, di dapur, di kamar yang saya tempati. Setelah itu saya pegang HP keadaan 9% waktu itu.
baterainya 9%. Lampu padam, saya bingung, sempat bingung gitu ya. Langsung turun hujan waktu itu. Saya diam sambil melamun itu ngerasa ada sosok nenek-nenek di depan ya, ngomong sama saya, kamu nggak takut sama saya? Waktu itu dia ngomong, berbicara sama saya dalam keadaan sadar, bukan mimpi ya? Bukan mimpi. Setelah itu lampu nyala. Astagfirullahaladzim, kata saya, ada apa nih? Rumah kok gini amat gitu ya. Setelah itu pas begitu lampu nyala itu si sosoknya itu masih ada apa enggak? Udah hilang semuanya. Waktu nyala, saya cas HP, ke kamar lagi. Saya penasaran, apa bener di kamar ini ada sama di dapur. Saya penasaran sampai jam 12 malam. Saya nggak tidur, ambil lagi HP, terus saya videoin di depan kaca. Persis nggak ada siapa-siapa. Dilihat. Jam 1 dilihat gak ada siapa-siapa. Kok pagi dilihat ada sosok tersebut di sana. Di HP. Ada sosok tersebut, dia tiduran seperti kayak udah disembelih. Dan sosoknya itu apa? Manusia tapi mukanya habis hancur, terus tangan sebelah terpotong. Tapi gak ada darah sama sekali. Setelah itu saya ngobrol sama keluarga. Pernah ketemu keluarga juga, pernah lihat sosok tersebut, tapi nggak pernah ngomong sama saya ya. Waktu itu kata keluarga, kok Mam, kamu mau bayar? Kenapa kamu bayar rumah ini kalau udah tahu? Ternyata saya nggak percaya, kan kata warga gini saya nggak percaya. Saya mah nggak tahu ini rumahnya ada ini, nggak tahu. Setelah itu diceritakanlah sama teman ada ke rumah, kamu mau beli rumah ini. Setelah kamu tahu sekarang gimana, saya berpikir untuk jual rumah itu ya. Setelah itu saya sharing sama keluarga. Anehnya keluarga nolak, nggak pernah mau ngejual rumah itu. Setelah itu saya udah ngomong berapa kali sama keluarga, sama orang tua gitu ya, untuk rencana menjual rumah itu. Pernah ada orang ke sana, dia jauh dari Sukalarang, lumayan jauh lah, malam-malam ke sana. Saya sama saya, Kang Mam, apakah rumah ini mau dijual? Katanya. Niatnya sih mau, gitu ya. Tapi nanti saya bicara dulu sama orang tua dan sama keluarga. Gitu ya. Setelah itu saya bicara sama keluarga. Awalnya yang mau dijual, keluarga nolak, gak mau dijual. Setelah itu datanglah orang itu kesana lagi. Waktu itu hari Jumat jam 2. Dia juga berbicara sama saya. Kata dia, apakah benar rumah ini angker? Kata dia. Mang, kata siapa rumah ini angker? Saya udah tahu kok, kata dia. Udah tahu dari siapa gitu ya. Saya kan aneh, saya nggak pernah ngomong rumah itu angker, nggak pernah ngomongin ada ini, nggak pernah gitu ya. Kata siapa Mang angker? Oh gini. Oh mungkin si orang lain. Menolaklah si Amang itu untuk membeli rumahnya. Sampai sekarang ya mungkin nggak tahu, belum ada lah gitu ya yang mau ada jodohnya. Tapi niat keluarga itu mau menjual rumah gitu ya. Awalnya yang mau ngejual jadi gak mau. Anehnya kayak itu. Ya mungkin yang mau belinya pun juga sudah tahu ya, mungkin dari tetangga sendiri mungkin bahwa rumah itu tuh angker mungkin. Jadi dia itu gak mau terjadi. Yang saya bikin aneh dari rumah itu adalah waktu saya di WC belum apa-apa,
Saya bersihin semuanya, bersih semuanya. Yang saya tahu ada sosok yang saya lihat waktu di siang bolong. Yang sosok itu hitam tapi mukanya serem sampai giginya ke bawah, Taring mungkin. bertaring. Setelah itu semacam genderuwo. ya semacam itu. Setelah itu saya baca surat Yasin di sana malam. Surat Yasin terasa lah bulu semua pada merinding. Wah mungkin dia datang, mungkin gitu. Saya terus fokus baca Yasin. Setelah berdiri, pintu dapur terbuka lebar dengan sendirinya. Tidak ada angin. Tidak ada angin, tidak ada apa-apa. Setelah itu saya, ya Allah, kenapa nih kok pintu terbuka sendiri? Setelah itu saya sama istri ke rumah, istri pun 3 hari di rumah dia sosok itu terus. Anda lihat ada orang di dapur, orang apa? Nggak pernah lihat orang, ya saya. Ada orang tadi bis maghrib. Emang kamu lihat? Bener, sampai dia sumpah demi Allah saya lihat. Agak percaya, mungkin itu malah nasi nggak pernah, saya mah nggak pernah bohong, kata istri. Setelah itu seminggu di rumah saya sakit sampai dibawa ke rumah sakit, gak ada apa-apa gitu ya. Mungkin jadi pas begitu dicek sama dokter itu tidak ada sedikit pun, gak ada. Alhamdulillah sehat badan semua, tapi terasa berat, mungkin terasa berat. Kata dokter dengan banyak pikiran ya, 3 hari lagi ke rumah. Setelah itu mama yang dia awal mulanya mama jam 9 ke warung. Kata mama ke rumah ada sosok kuda. Ada kuda biasa apa ada orang yang berkuda? Kuda biasa. Kuda masuk ke dalam kamar, gitu ya. Sampai nembus. Mama sampai shock gitu lah, shock. Sampai kepikiran kok di rumah ada kuda, gitu ya. Padahal di rumah juga ada isi saya di dalam sama keponakan. Kata mama bercerita, tadi kamu lihat kuda apa mah? Ada sosok kuda, tapi kudanya nggak hitam, cuma putih gitu ya. Setelah itu saya bertanya lah ke orang sana gitu ya, mungkin ada yang tahu tentang kuda itu asal muasal rumahnya kayak gimana. Tibalah bercerita itu keponakan yang jual rumah itu. Setelah itu bercerita, kata dia memang dulu di sini ada yang dibunuh, tapi aman-aman saja, nggak pernah ada itu, kata dia. Mamang pun nginep di sini beberapa tahun, nggak pernah ada kayak gitu, sampai ada sosok kuda nggak pernah. Katanya setelah itu mungkin dikosongkan setelah hampir 5 bulan, nggak tahu gitu ya. Saya beli, gitu. Mungkin di sana ya. Apalagi sosok kuda, terus genderuwo nggak pernah, apalagi sosok hitam nggak pernah ada yang gitu, kata dia. Saya panggil teman, mungkin lah sedikit-sedikit bisa gitu ya. Kata teman, kita nanti lihat aja nanti, kata dia, jam berapa keluarnya, terus hari apa, tanggal berapa, kita lihat aja. Terus teman ke rumah, ya emang benar gitu ya, kata dia lihat sosok seperti kuntilanak di sana, sosok hitam, terus genderuwo di sana ada, gitu ya. Oh iya nggak apa-apa, siap percaya nggak percaya gitu ya. Saya percaya mungkin itu barangkali yang di sana atau gimana gitu ya. Yang anehnya gini, waktu saya di kamar, mungkin semuanya di kamar ngumpulnya, mungkin saya tentu di kamar gitu ya. Setelah itu saya di kamar, jendela terkunci, terus lemari baju yang anehnya biasa rempet ke bata sendiri. Jadi bergeser. Iya, bergeser. Astagfirullahaladzim, kok geser sendiri gitu ya. Waktu siang bolong jam 12 waktu itu.
Setelah saya lihat, geser ini enggak, saya lihat dipikir fokus. Setelah itu ada yang lewat di belakang, astagfirullahaladzim, apa itu? Saya coba keluar, pintu keadaan terkunci, Setelah saya lihat ada keponakan kesana bawa motor berdua. Malah ya apa? Biasa aja, ngopi sama keponakan. Terus pasnya itu keponakan di dapur mau ambil termos, dia lihat sosok wanita di WC itu. Dia berbicara sama Allah, emang itu wanita siapa yang di WC? Wanita, saya. Setelah itu istri datang dari rumah. Besok mau keluar, oke. Temen di sini beberapa hari, sama aja keluarnya. Oke. Nginep di sana istri sama saya. Dia pas jam 11 sosok hitam tidurnya kayak mayat di sana. Di dapur. Setelah itu saya pingsan. Saya bingung, nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Gitu ya. Keadaan hujan jam 12 waktu itu. Tapi kejadiannya yang saya aneh selalu keluarnya jam 12 malam. Jadi mungkin si sosok itu tuh keluarnya itu menetap di jam 12 malam. Iya, jam 12 malam. Oke, kalian tonton terus channel horror misteri, horror malam, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe, oke? Dan tunggu cerita selanjutnya. Tetap tonton terus di channel horror malam.